ada pemilik yang membuka lapangan pekerjaan dan para majikan hanya mendapat keuntungan jika para pekerja bekerja di tempatnya. Karena mereka yang beruntung mempunyai alat-alat produksi, tetapi saling ketergantungan itu tidak terlalu adil, khususnya bagi buruh karena kaum buruh tidak dapat hidup apabila tidak mendapat pekerjaan. Sedangkan majikan walaupun tidak mendapat pendapatan karena tidak mempunyai para pekerja, tetapi mereka masih bisa hidup dari modal dan keuntungan yang dikumpulkan selama pabriknya berjalan. Dan ia pun masih bisa menjual pabriknya bila perlu. Dengan adanya anggapan seperti itu bahwa kelas pemilik adalah kelas yang kuat dan para pekerja adalah kelas yang lemah. Next step. Perjuangan kelas. Perjuangan kelas merupakan perwujudan aktif pertentangan kelas yang dilihat dari berbagai macam sudut pandang kaum sosialis. Sejarah dari semua masyarakat yang ada sampai sekarang merupakan sejarah perjuangan kelas. Keanggotaan seseorang di dalam kelas disebabkan oleh hubungannya dengan alat-alat produksi, yaitu posisi seseorang di dalam struktur sosial yang berciri kapitalis. Marx berbicara mengenai dua kelas yang mencakup sebagian besar populasi, kaum proletar dan borjuis. Kelas-kelas lain seperti borjuis kecil memiliki ciri yang hampir sama dengan salah satu di antara dua kelas mayoritas tersebut. Next step. Selanjutnya mengenai baik. Jadi di sini ada otoritas. Menurut Dendrov itu memusatkan perhatian pada struktur yang lebih luas. Inti tesisnya adalah gagasan bahwa berbagai posisi di dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Sehingga otoritas tidak terletak di dalam diri individu, tetapi di dalam posisi. Dendrov tidak hanya tertarik pada struktur posisi, tetapi juga pada konflik antara berbagai struktur posisi, yaitu sumber struktur konflik harus dicari di dalam tatanan peran sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau ditundukkan. Menurut Dendrov, tugas pertama analisis konflik itu adalah mengidentifikasi berbagai peran otoritas di dalam masyarakat karena memusatkan perhatian kepada struktur berskala luas seperti peran otoritas tersebut. Dendrov ditentang para peneliti yang memusatkan perhatian pada tingkat individual. Contohnya seperti kayak ia dikritik oleh orang yang memusatkan perhatian pada ciri-ciri psikologi individu yang menempati posisi itu. Tetapi menurut Dendrov, orang yang melakukan pendekatan demikian bukanlah sosiolog. Sehingga otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam analisis Dendrov. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan bawahan. Ate, tolong ke bawah dikit dah. Artinya, mereka berkuasa karena harapan dari orang yang berada di sekitar mereka. Bukan karena ciri-ciri psikologis mereka sendiri. Seperti otoritas, harapan ini pun melekat pada posisi, bukan pada orangnya. Otoritas bukanlah fenomena sosial yang umum, tetapi mereka yang tunduk pada kontrol dan mereka yang dibebaskan dari kontrol, ditentukan di dalam masyarakat. Terakhir, karena otoritas adalah absah, sanksi dapat dijatuhkan pada pihak yang menentang. Di sini menurut Dendrov lagi, otoritas tidak konstan karena ia terletak dalam posisi, bukan di dalam diri orangnya.
Karena itu, seseorang yang berwenang dalam satu lingkungan tertentu tidak harus memegang posisi otoritas di dalam lingkungan yang lain. Begitu pula seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam satu kelompok mungkin menempati posisi yang subordinat dalam kelompok lain. Ini berasal dari argumen Dendroff yang menyatakan bahwa masyarakat tersusun dari sejumlah unit yang ia sebut asosiasi yang tolong ke bawahin dikit dah. Yang Di gua udah semua nih ada. Oh, di situ kepotong ya? iya, Oke. Sekarang ada nggak? nggak ada. Oke. Udah ada atau belum? Bawahan dia. Nah, udah. Yang dikoordinasikan secara imperatif. Di sini masyarakat terlihat sebagai asosiasi individu yang dikontrol oleh hierarki posisi otoritas. Karena masyarakat terdiri dari berbagai posisi, seorang individu dapat menempati posisi otoritas di satu unit dan menempati posisi yang subordinat di unit lain. Otoritas dalam setiap asosiasi ini bersifat dikotomi. Karena itu hanya ada dua kelompok konflik yang dapat dibentuk di dalam setiap asosiasi. Kelompok yang memegang posisi otoritas dan kelompok subordinat yang mempunyai kepentingan tertentu atau yang arah dan substansinya saling bertentangan. Di sini diharapkan dengan konsep kunci lain dalam teori konflik Dendroff, yaitu kepentingan. Kelompok yang berada di atas dan yang berada di bawah didefinisikan berdasarkan kepentingan bersama. Dendroff tetap menyatakan bahwa kepentingan itu yang sepertinya tampak berbagai fenomena psikologi pada dasarnya adalah fenomena berskala luas. Dan di sini ada posisi sosial. Posisi sosial itu terlihat jika mereka mengharuskan seseorang untuk mengenakan seragam atau semacam tanda pengenal lainnya. Seringkali pakaian individu atau atribut lainnya akan mengiklankan posisi sosial apa yang dimiliki seseorang saat ini. Posisi sosial yang tidak terlihat disebut tersembunyi. Posisi yang dianggap paling penting bagi individu tertentu disebut sentral atau perifer. Jika urutan posisi diperlukan untuk mendapatkan posisi tertentu, itu dapat didefinisikan sebagai karir. Dan perubahan posisi dalam konteks ini adalah promosi atau demosi. Tolong ke bawah dikit. Ya, makasih. Beberapa posisi sosial mungkin memudahkan seseorang untuk mendapatkan orang lain. Dalam kasus lain, beberapa posisi mungkin dibatasi untuk individu yang memenuhi kriteria tertentu. Di sini posisi sosial bersama dengan peran sosial menentukan tempat individu dalam lingkungan sosial dan organisasi sosial. Sekelompok posisi sosial akan menciptakan kelas sosial dan lingkungan sosial. Dan di sini itu ada pembagian kelompok pekerja. Yang pertama itu ada kerja sebagai aktivitas pembeda antara manusia dan hewan. Bagi Karl Marx, kerja secara fundamental menjelaskan perbedaan antara manusia. Daya rasional dalam aktivitas kognitifnya membuat manusia mengerti dan kemudian melakukan tindakan yang mengatasi dorongan-dorongan instiktifnya. Berbeda dengan manusia, binatang yang memproduksi apa yang menjadi kebutuhan secara langsung bagi dirinya dan keturunannya. Sedangkan manusia dengan akal budinya bisa membuat kalkulasi dan perencanaan lain untuk hidup yang lebih baik. Dan yang kedua itu ada kerja sebagai aktivitas manusia dalam mengubah alam. Karl Marx melihat kerja sebagai tindakan khas manusia dalam rangka mengubah alam. Dalam bekerja, manusia tidak dapat melepaskan diri dari alam karena ketika manusia
bekerja, ia memasuki dimensi alam dan menjadi bagian dari alam itu sendiri. Manusia dapat menggunakan segala hal yang disediakan oleh alam dengan mengubah yang masih alamiah supaya memiliki nilai yang lebih manusiawi. Ate tolong kebawain lagi dah. Iya, makasih. Dan bagi Karl Marx itu menjadikan manusia sebagai yang kasdan atau dapat memberikan perubahan pada hal-hal alam yang kemudian menjadikan lebih manusiawi. Dengan hasil kerja yang dicapai, manusia dapat melihat dan menyadari bakat dan kemampuannya. Manusia menjadi nyata atau manusia selalu melahirkan kekuatan-kekuatan hakikatnya di dalam realitas alami. Yang ketiga ini ada kerja sebagai ungkapan realisasi diri manusia. Secara objektif dan kelihatan, manusia memang bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Tetapi usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu sebetulnya merupakan usaha untuk sesuatu yang lebih mendasar, yaitu perwujudan dan upaya mempertahankan kelangsungan eksistensi. Bahkan usaha itu demi sebuah berlangsungnya eksistensi yang lebih maju dan bermakna. Hal ini dikarenakan oleh fakta bahwa setiap manusia selalu berjuang untuk kehidupan yang lebih baik dan menghindari penderitaan. Sarung. Dan yang terakhir ada kerja sebagai medium sosialisasi diri manusia. Dari konsep Karl Marx ini tentang kerja sebagai pembeda antara manusia dan ciptaan lain, kerja sebagai tindakan mengubah alam, kerja sebagai jalan pemenuhan kebutuhan eksistensial untuk kontinuitas, dan kerja sebagai realisasi diri. Bagi Karl Marx ini, dari penegasan-penegasan tersebut sebetulnya sudah tersirat tentang kerja sebagai jalan sosialisasi diri manusia. Kerja adalah sarana untuk mewujudkan sosialisasi itu. Baginya manusia itu memiliki aspek sosial dalam dirinya sebab ia tidak terikat pada lingkungan alam yang terbatas, tetapi selalu membutuhkan dunia di luar dirinya untuk berkembang. Hal ini juga tidak hanya mencerminkan kemanusiaan dari si pekerja, hasil pekerja seseorang individu yang kemudian digunakan oleh orang banyak menunjukkan bahwa kecapakannya bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa kelompok pekerja itu ada antara hubungannya manfaat kerja antara manusia dan manfaatnya kepada hewan, yang dapat membedakan antara manusia dan hewan, kualitas manusia dan hewan. Lalu yang di poin kedua kesimpulannya adalah aktivitas pekerjaan manusia itu bagaimana cara manusia memanfaatkan alam dan dapat mengubah alam menjadi lebih baik. Lalu yang poin ketiga adalah kerja sebagai aktivitas untuk mengungkapkan realisasi diri manusia. Kesimpulannya itu untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri seperti bersosialisasi, memenuhi kebutuhan hidup, dan lain-lain. Nah, poin yang terakhir adalah kerja sebagai proses sosialisasi yang dimana interaksi sosial merupakan kebutuhan utama dalam manusia. Lalu dari adanya kelompok-kelompok pekerja, posisi-posisi sosial, dan konflik pasti akan ada yang namanya kelas sosial, pasti akan ada yang namanya kontradiksi sosial. Nah, di sini kontradiksi sosial sendiri adalah perbedaan-perbedaan atau konflik yang terjadi pada sekelompok manusia berdasarkan norma-norma sosial yang ada dalam kelompok tersebut. Kita di sini bisa mengambil contoh nyata kontradiksi sosial di dalam lagu Iwan Fals, yang banyak dari lagunya itu dibawakan merupakan hasil potret suasana sosial kehidupan Indonesia di akhir tahun 1970-an hingga sekarang dan kehidupan dunia pada umumnya. Kesimpulan dari makalah ini adalah konsep pembentukan kelas dan konflik seperti yang telah didefinisikan oleh Karl Marx dan Dendroff, kedua
kedua ahli teori sosial tersebut merupakan perintis dari tradisi sosiologis yang sama yang disebut perspektif konflik. Maka dari itu kita mengambil paradigma teori konflik dari kedua tokoh tersebut. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya. Apakah ada yang mau bertanya? Saya mau nanya dong, Ate. Oh iya, dong. boleh silakan. Siapa dulu? Habib dulu aja. Sebentar, Bib, sebentar. Oke. Yang hitam aja. Oke, silahkan. Saya ingin bertanya terkait dari teori Marx sendiri mengenai kelas sosial. Sebelumnya saya ingin memaparkan dulu, sebagaimana kita ketahui kan ya, bahwa Marx itu ketika itu menentang adanya kelas ini karena adanya kaum borjuis dan proletar yang mana pada masa itu kan banyak tertindas daripada kaum proletar sendiri yang bekerja tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan gitu. Nah, saya ingin meminta pandangan kalian mengenai fenomena pada zaman sekarang. Kan tetap ada ya yang namanya golongan-golongan pekerja sendiri seperti halnya di pabrik atau mungkin di institusi-institusi tersendiri yang mana tuh di situ pasti ada kelas-kelas yang mempunyai otoritas sendiri. Nah, apakah fenomena sekarang ini terkait konfliknya itu masih sama seperti halnya zaman dahulu atau mungkin masih ada ataupun berbeda? Tolong dijelaskan. Maksudnya lebih kepada penindasannya atau kepada apapun itu diskriminasi yang sekiranya itu bisa menimbulkan konflik kan materi kalian juga berkaitan juga kan dengan teori konflik Dahrendorf yang kemarin sudah kita bahas gitu. Oke, baik. Sakila? Iya, Teh. Mau nanya, kan di penjelasan mengenai perjuangan kelas dalam makalah kalian kan dijelasin keanggotaan seseorang dalam kelas disebabkan oleh hubungan dengan alat-alat produksi. Menurut kelompok kalian, alat-alat produksi dengan keanggotaan dalam kelas apakah akan salah berhubungan? Jika iya, beri alasannya. Makasih ya, Teh. Oke, makasih juga Sakila dan Labib. Apakah ada penanya lagi yang ingin bertanya? Masih tersisa 1 slot lagi untuk 1 penanya. Saya izin bertanya, Ate. Amanda Igalita, silakan. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai kontradiksi sosial gitu ya. Nah, mohon tolong dijelaskan kembali, apakah kontradiksi sosial itu
berbeda dengan konflik yang kemarin kita pelajari. Terima kasih. Oke, terima kasih Amanda Galita. Kami selaku presentator akan melakukan diskusi terlebih dahulu untuk menemukan jawaban yang tepat atas 3 pertanyaan yang sudah dipaparkan oleh penanya. Terima kasih. Saya selaku presentator akan mencoba menjawab pertanyaan Amanda Galita dengan pertanyaan apakah kontradiksi sosial itu memiliki sama dengan konflik sosial. Di sini saya akan mencoba menjawab bahwa kontradiksi sosial itu erat kaitannya dengan
teori konflik, karena kontradiksi sendiri artinya adalah sama seperti konflik gitu, Amanda. Jadi kontradiksi sosial itu konflik, tapi itu bahasanya kayak lebih apa ya, kayak lebih ilmiah aja gitu. Apakah nyambung dan terjawab? Oke, terima kasih Ate. Berarti secara keseluruhan mungkin sama ya? Iya, disebabkan oleh adanya kelas-kelas sosial dan stratifikasi. Itu muncul teori konflik gitu. Oke, baik. Terima kasih Ate. Oke. Untuk pertanyaan Labib mengenai apakah di zaman modern ini tidak ada kelas sosial lagi gitu ya, Bib ya? Intinya mah. Enggak. Justru menurut saya kelas sosial akan tetap ada dong sampai sekarang. Maksud saya itu kayak terkait dari, pasti kan di dalam setiap kelas sosial tuh seperti halnya di dalam lembaga pekerja atau dalam institusi sendiri punya otoritas, ada yang mempunyai otoritas sendiri. Nah, konflik-konflik tersebut dapat dilihat tuh menurut kalian tuh seperti apa? Kan kalau dulu Karl Marx tuh kan karena adanya penindasan gitu ya kepada kaum proletar, gaji itu tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya gitu. Oh, oke. Oke, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ananda Sakila terlebih dahulu.
apakah keanggotaan seseorang di dalam kelas disebabkan oleh hubungan dengan alat-alat produksi? Dan menurut kelompok kalian, apakah alat-alat produksi dengan keanggotaan dalam kelas apakah akan selalu berhubungan atau tidak? Di sini dapat digarisbawahi bahwa keanggotaan seseorang di dalam kelas disebabkan oleh hubungan dengan alat-alat produksi. Kata disebabkan perlu digarisbawahi yang berarti antara keanggotaan dan alat-alat produksi itu selalu berkaitan dengan satu sama lain. Seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Ananda Alvin sebagai presentator. Begitu saja, apakah sudah cukup terjawab? Ya. Oke, makasih Ate. Ya, sama-sama. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan Labib, ialah apakah pada zaman saat ini itu masih ada yang menimbulkan konflik dalam hal apapun? Menurut saya ada, apalagi
di zaman saat ini pada saat pandemi, semua karyawan atau guru-guru yang lainnya bekerja semaksimal mungkin, tetapi gajinya tetap saja dipotong. Nah, iya, ingin menambahkan juga Iya, apa sih mengenai perbedaan modernitas dengan kontemporer dulu, itu tuh tentang percepatan. Jadi menurut kelompok kami penindasannya sama saja, tapi tekanannya itu lebih tinggi dan kecenderungan manusianya telah berubah menjadi individualitas. Jadi ketika terjadi proses modernitas seperti yang sudah dikatakan, seperti yang dipaparkan oleh oleh Karl Marx, bahwa masyarakat modern itu lebih memiliki perasaan yang kosong dan merasa lebih dimanipulasi dan dijauhkan oleh karena tekanan-tekanan percepatan tadi. Gitu, Habib. Apakah nyambung dan sudah cukup terjawab? Oke. Makasih Alfian Ate. Ya. Tiga pertanyaan telah dijawab. Apakah ada lagi yang ingin bertanya untuk sesi kedua? Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya cukupkan presentasi hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Saif selaku dosen mata kuliah stratifikasi sosial. Terima kasih atas partisipasinya. Kepada Pak Saif selaku dosen, kami presentator sudah selesai memaparkan aja. Ada dosen. Halo. Ya, halo Pak. Aku nggak nampilin video ya, ini internet di rumah lagi bermasalah. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Aku ada beberapa catatan penting sebenarnya yang perlu aku sampaikan. Apa Pak? Selalu saya ingatkan bahwa dasar daripada stratifikasi yang seperti saya bilang kemarin, dasar stratifikasi itu aset. Jadi, nah, berdasarkan aset inilah analisis stratifikasi itu selalu dilakukan. Mau analisis kelas, mau analisis, nanti kita bicara masalah Weberian, analisis budaya. Nah, kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa aset itu macam-macam, ada yang tangible, yang ada intangible. Kalau kemarin tuh kita berdasarkan aset itu kita jelaskan, misalnya ada aset ekonomi, aset budaya, dan lain sebagainya. Anda, aku kira udah nyatet itu kan kira-kira. Nah, karena dasarnya adalah aset, kemudian bagaimana aset ini, karena
kuliah kita ini kan kuliah sosiologi, bagaimana aset ini menjadi fondasi, aset menjadi mekanisme terbentuknya stratifikasi. Nah, di sini berbeda-beda. Ya, Karl Marx misalnya mengatakan bahwa perbedaan penguasaan terhadap aset itu membentuk adanya kelas borjuis sama kelas proletar. Dengan analisis suprastructure sama infrastructure. Bahwa aset yang bentuknya material itu berpengaruh besar, mempunyai kekuatan determinan terhadap aset yang bentuknya itu non material. Material itu macam-macam bentuknya. Material itu ada ekonomi, ada kapital, makanya istilahnya dengan kapital. Nah, penguasaan terhadap aset ini menentukan ideologi, menentukan budaya, menentukan segala macam. Nah, dalam analisisnya Marx, kemudian berdasarkan penguasaan terhadap aset itu adalah kelas borjuis sama kelas proletar. Dan Marx memberikan sesuatu pisau analisis yang sangat tajam, bagaimana kelas penguasaan aset ini bisa dileburkan, bisa dihilangkan, sehingga orang itu enggak dibedakan masalah karena borjuis sama proletarnya. Jadi manusia kembali kepada hakikat kemanusiaannya gitu loh. Semuanya mempunyai kesempatan yang sama, semuanya mempunyai harapan hidup yang sama, walaupun itu orang-orang yang tidak mempunyai aset. Makanya salah satu analisis yang sangat tajam dari Marx adalah bahwa ketika kelas proletar itu mempunyai kesempatan yang sama, maka kelas proletar harus melakukan perjuangan. Nah, makanya kata pertama dari manifesto komunis itu sangat jelas, the heart of society is class struggle. Karakteristik dasar, pola utama dari masyarakat adalah perjuangan kelas. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah itu kelas? Karl Marx sendiri tidak mendefinisikan secara jelas kelas itu apa gitu. Tapi berdasarkan indikasi-indikasi yang dia punyai, bahwa kelas itu dinyatakan dengan penguasaan aset tadi. Nih. Jadi kelas terbentuk berdasarkan aset. Nah, karena aset inilah kenapa misalnya kelompok borjuis dalam analisa Marx, kelompok proletar itu dalam analisa Marx, karena aset inilah kelas proletar itu dinabobokan oleh agama. Nah, agama bagi Marx itu hanya sebagai aset yang tertindas dari aset ekonomi. Agama adalah candu, kan itulah istilahnya kan. Karena agama menjadi pelarian kelas-kelas pekerja, dia teralienasi dari apa yang dikerjakan, dia teralienasi dari apa yang dihasilkan, dia teralienasi dari dirinya sendiri, terus kemudian mereka lari ke agama. Nah, pelarian ke agama inilah bagi bahasa Marx menjadikan agama adalah candu. Orang dininabobokan menjadi budaya, namanya budaya kemiskinan, budaya kelas proletar yang dibungkus dengan budaya-budaya agama. Nah, jadi pertama tadi konsep perjuangan kelas, terus kemudian konsep alienasi. Terus yang ketiga adalah bagaimana Marx menganalisis bagaimana kapital itu berputar, bagaimana kapital itu berputar di orang-orang kaya, sehingga orang miskin akan tetap miskin dan orang kaya akan tetap kaya. Nah, salah satu sumbangan besar dari Marx adalah bahwa warisan-warisan masa lalu, makanya ada dalam bahasa manifesto komunis itu, kita nggak usah lah bicara tentang surga gitu loh. From heaven to earth, dari surga ke bumi. Nah,
yang harus dibicarakan, yang harus dianalisis. Kenapa pekerja itu menjadi miskin? Kenapa pekerja itu teralienasi? Kenapa pekerja itu menjadikan agama sebagai pelarian? Kenapa pekerja itu tidak bisa bersatu untuk melawan kelas berjuasi? Nah, makanya salah satu sumbangan terbesar dari Marx adalah bagaimana menganalisis kondisi sosial tersebut dengan suatu filosofi from earth to heaven, dari bumi ke langit. Mari kita lihat, ini kan kalau filsafatnya filsafat Platonian ya. Sorry. Ini filsafatnya kalau filsafat Aristotelian gitu loh. Jadi berbeda dengan filsafat Iluminasi atau Platonian ya. Ini filsafat Aristotelian. Dari fakta-fakta yang ada dari fakta kesengsaraan buruh, dari fakta apa buruh itu menjadi miskin. Nah, inilah kita konstruksi namanya agama. Kita konstruksi namanya keyakinan. Kalau keyakinan itu bentuknya keyakinan seperti agama-agama sebelumnya, maka agama itu menjadi candu. Nah, kira-kira begitu. Jadi, ketika Anda bicara tentang kelas sosial, Anda bicara tentang stratifikasi, maka hal yang pertama kalian ketahui itu apa yang disebut dengan aset. Yang disebut aset oleh Marx itu apa? Yang disebut kapital itu Marx itu apa gitu loh. Kapital itu karena ada nama, makanya di revisi makalah ini yang pertama Anda harus definisikan adalah apa yang disebut dengan kapital. Baru Anda bisa bicara tentang kelas sosial. Bagaimana Marx itu mendefinisikan kapital? Bagaimana sirkuit kapital itu, capital money kan ada istilah Marx itu circuit of capital, capital money capital. Nah, bagaimana itu bisa menjadi bahwa kalau dibiarkan kelas berjuasi ini menguasai kelas kapital, maka sampai kapanpun kelas buruh itu tidak akan bisa berkembang. Nah, gitu ya. Terus kemudian pemahaman tentang aset tadi yang di Marx tadi menghasilkan namanya kelas buruh dan proletar. Kemudian maju industrialisasi mulai mengalami perkembangan. Kalau Marx itu pemikiran di awal-awal industrialisasi. Nah, ternyata di sektor industri itu membutuhkan banyak kelompok manajer. Jadi kelas borjuasi yang uangnya banyak itu tidak bisa mengendalikan sendiri asetnya. Maka dia butuh manajer. Makanya manajer dan Randolph mempunyai konsep namanya otoritas. Otoritas utamanya kan punya kelas borjuis tadi di Marx tadi. Ya toh ya. Terus kemudian industri itu berkembang menjadi pesat. Nah, otoritas itu nggak bisa dikelola sendiri oleh kelas borjuasi, tapi dipinjamkan kepada kelas-kelas manajer. Bagaimana proses peminjaman itu? Bagaimana mekanisme peminjaman? Bagaimana transmisi pinjam-meminjam kekuasaan tadi? Itu dianalisis oleh Dahrendorf dengan istilah otoritas. Jadi, bagi Dahrendorf, orang kaya tetap akan kaya. Kalau Anda baca bukunya Conflict in Industrial Society, bahwa orang kaya, kelas borjuasi itu mempunyai barisan juru bicara, barisan pendukung yang itu dari kelas-kelas manajer dan mereka digaji. Mereka pekerja, tapi mereka bukan bagian daripada kelas proletar. Itu konsepnya adalah konsep otoritas. Nah, di sini kan ada istilah namanya bank authority, orang yang duduk di otoritasnya, atau in authority. Otoritas dipunyai oleh dia. Sumber otoritas atau otoritas itu dipinjamkan. Nah, dalam konteks industri ini sumber otoritasnya kan kelas borjuasi tadi. Kelas manajer itu mempunyai otoritas yang dipinjami oleh kelas borjuasi.
Inilah yang dianalisis oleh Dahrendorf. Dahrendorf menganalisis terkait dengan otoritas dan kekuasaan. Nah, otoritas di sini berdasarkan oleh pinjaman aset, pinjaman pengelolaan aset yang diberikan oleh kelas burjuasi. Di sini di Dahrendorf ini Anda perlu revisi terkait dengan apa itu otoritas, bagaimana proses transmisi otoritas, terus bagaimana posisi burjuasi dalam kelas otoritas itu. Terus yang ketiga, ini bicara tentang kontradiksi lokasi. Kalau bagi Dahrendorf, yang dipinjamkan itu kan otoritas terhadap kelompok manajerial. Maka bagi Red, makanya kan ada kelompok-kelompok tertentu yang diuntungkan. Ada kelompok manajer ini, kelompok blue collar worker, pekerja kera putih kan gitu ya. Mereka tidak bagian daripada kelas burjuasi. Mereka tidak bagian daripada kelas proletar, tapi mereka bekerja sebagai bagian daripada kelas burjuis dan white collar worker. Ya kan ya. Nah, terus kemudian white collar worker ini menghasilkan apa yang disebut dengan lokasi-lokasi yang berbeda. Bahwa stratifikasi sosial itu ditentukan oleh lokasi di mana kita berada. Dalam analisisnya Wright, lokasi di mana kita berada itulah menentukan kelompok kita. Kalau kita berada di komunitas, misalnya di komunitas white collar worker, kalau kita bekerja misalnya di di Wall Street, kalau contohnya dari waktu itu kan Wall Street ya. Kalau kita bekerja di Wall Street, kita tinggal di perumahan elit, maka kita itu menunjukkan bahwa kelas kita itu elit, karena kira-kira begitu. Kalau kita tinggal di di perumahan kumuh jauh dari New York, maka kemungkinan besar kita itu masuk dalam kelompok-kelompok orang proletar. Nah, berdasarkan lokasi ini ditentukanlah kelas sosialnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ditentukanlah kelas sosial, kelas sosial seperti itu, dan banyak lagi hal-hal yang disampaikan oleh Anda bisa tolong direvisi ulang makalahnya gitu loh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau disampaikan? Nah, saya ingatkan sekali lagi bahwa Anda nggak akan bisa memahami tentang konsep stratifikasi Marx, Dahrendorf, kalau Anda tidak memahami tentang itu aset. Apa itu aset? Aset dalam konsumsi Marx itu bagaimana? Aset dalam konsumsi Dahrendorf itu bagaimana? Aset dalam konsumsi Wright itu bagaimana? Dan bagaimana aset itu dijaga? Bagaimana aset itu ditransmisikan? Nah, kira-kira gitu. Silakan, kalau mau disampaikan. Ya, oke baik Pak. Tadi yang Bapak sampaikan sudah saya catat. Nanti jadi bahan revisi kami. Mohon maaf ada banyak kesalahan dari makalah yang kami buat ya Pak. Oke, kalau nggak ada ini internetku lagi error, jadi keluar masuk terus. Kita tutup saja ya. Oh ya, Bapak izin screenshot bentar boleh? Oh, silakan. Oke, teman-teman mungkin mulai on cam. Yuk, on cam. Yuk, Labib, tolong ya, Bib. Makasih, Labib. Oke. Ya, semuanya. Aku nggak on cam ya, kalau aku on cam putus nanti. Iya, nggak apa-apa, Oke, Pak. Kan udah ganteng tuh, udah pakai peci segala kan aku. Iya, udah kelihatan kok, Pak. Gantengnya dari sini. Oh iya. Oke. Set pertama, 1, 2, 3. Oke, kedua.
1, 2, 3. Oke, makasih banyak Labib, makasih banyak Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Ya.